Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Kesiapsiagaan bersama perwakilan 17 BPBD Provinsi dan 30 BPBD Kabupaten Kota penerima program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project atau IDRIP melakukan kegiatan rapat koordinasi pada 20 hingga 24 Februari 2024 di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Rapat koordinasi ini merupakan rakor awal monitoring evaluasi kegiatan fasilitasi penguatan ketangguhan masyarakat program IDRIP wilayah 1, 2, dan 3. Deputi Bidang Pencegahan BNPB sekaligus Project Management Unit Komponen 1 Prasinta Dewi menjelaskan kegiatan ini merupakan kolaborasi dari 7 Project Implementation Unit. Kegiatan ini digelar agar menjadi sarana koordinasi pelaksanaan kegiatan IDRIP yang sedang dilaksanakan, pengkayaan informasi, sekaligus saling berbagi kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan IDRIP di masing-masing daerah. Agenda lainnya adalah penyampaian informasi oleh narasumber dari BNPB, pemuktahiran progres dan tantangan pelaksanaan Destana program IDRIP, serta pembahasan rencana monitoring dan pendampingan Destana yang terbagi menjadi 3 kelas dengan masing-masing kelas terdiri dari tim MONEF, tim RMC, dan perwakilan BNPB dan BPBD. BNPB melalui Inspektorat 3 mengadakan sosialisasi unit layanan pengaduan dengan tagline Berani Lapor Hebat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu pada Kamis 22 Februari 2024. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik merupakan bagian penting untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan pemerintah, di antaranya adalah memenuhi hak masyarakat akan pelayanan publik yang optimal. Kegiatan sosialisasi ini telah dilakukan BNPB secara rutin sebagai awal pencegahan anti korupsi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Bengkulu. Inspektur 3 BNPB Saiful Alam menyampaikan segala bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan masyarakat pada suatu instansi merupakan sebuah koreksi untuk perbaikan pelayanan itu sendiri ke depannya. Adapun aplikasi unit layanan pengaduan dapat diakses pada dumas.bnpb.go.id. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Polda Bengkulu, Korem 041 Gamas Bengkulu, Lanal Bengkulu, SAR Bengkulu, Bapeda Provinsi Bengkulu, BPKD Provinsi Bengkulu, Dinas terkait, PMI, dan BPBD Kabupaten Kota seprovinsi Bengkulu. Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto meninjau proses pembangunan rumah tahan gempa bumi atau RODAS yang berlokasi di Desa Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat 23 Februari 2024. Rumah yang dibangun di atas lahan seluas 7.000 meter persegi ini diperuntukkan bagi warga terdampak bencana tanah longsor Kota Bogor yang terjadi pada bulan Maret 2023 lalu. Sebanyak 38 unit rumah dibangun menggunakan dana siap pakai atau DSP tahun 2024, yakni senilai 4,3 miliar rupiah. Pada peninjauan tersebut, Kepala BNPB bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah melihat bagian dalam rumah yang pengerjaannya sudah mencapai 50%. Rumah RODAS ini dibangun dengan konstruksi tahan gempa, termasuk lokasinya yang berada di daerah dengan tingkat kerawanan bencananya rendah. Rumah bertipe 36 ini nantinya akan memiliki 2 kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, sistem drainase yang baik, dan dilengkapi taman. Kepala BNPB memastikan pembangunannya dapat diselesaikan pada bulan April 2024 mendatang. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Maijen TNI Fajar Setiawan mewakili Kepala BNPB meninjau lokasi terdampak angin puting beliung di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat 23 Februari 2024.
Dalam tinjauan tersebut, BNPB memberikan dukungan berupa dana operasional penanganan darurat sebesar Rp150 juta, serta dukungan logistik peralatan antara lain tenda pengungsi, makanan siap saji, paket sembako, air mineral, hygiene kit, genset, pompa alkon, gergaji mesin, alat pemotong besi, terpal, biskuit protein, matras, dan selimut. Pada kesempatan itu, Fajar menjelaskan kehadiran pemerintah pusat dalam hal ini BNPB adalah untuk memastikan penanganan bencana berjalan dengan tepat dan cepat. Dukungan bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak angin puting beliung. BNPB memberikan dukungan dana siap pakai senilai Rp150 juta untuk penanganan darurat bencana angin puting beliung kepada pemerintah Kabupaten Sumedang pada Jumat 23 Februari 2024. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lilik Kurniawan yang mewakili Kepala BNPB menyerahkan dukungan tersebut secara simbolis kepada pejabat Bupati Sumedang Herman Suyatman. Penyerahan ini dilakukan usai pertemuan rapat di Gedung Negara Pendopo Kabupaten Sumedang. Selain bantuan dana siap pakai, BNPB juga memberikan dukungan lain berupa logistik dan peralatan meliputi genset, pompa alkon, gergaji mesin, alat pemotong besi, terpal, sembako, makanan siap saji, biskuit protein, perangkat kebersihan, matras, selimut, tenda pengungsi, dan air mineral. Lilik juga menyempatkan diri mengunjungi posko pengungsian di Desa Mangunagara, Kecamatan Cimanggung, sekaligus menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga terdampak. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Maijen TNI Fajar Setiawan menghadiri rapat koordinasi penanganan bencana banjir di kantor Gubernur Lampung pada Selasa 27 Februari 2024. Fajar Setiawan saat rapat koordinasi menekankan pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan mengingat Provinsi Lampung masih berpotensi terjadinya hujan dalam beberapa hari ke depan. Dalam rakor tersebut, BNPB memberikan bantuan pasca banjir yang melanda Kabupaten Pasawaran, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Adapun rincian bantuan yang diberikan antara lain untuk pemerintah Provinsi Lampung berupa dana siap pakai senilai Rp250 juta dan untuk pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yaitu dana siap pakai senilai Rp150 juta. Selain dukungan dana, BNPB juga menyerahkan bantuan peralatan dan dukungan logistik seperti perahu karet, pompa alkon, sembako, dan hygiene kit. Memasuki hari ke-22 banjir Demak, kondisi di wilayah terdampak sudah kembali kondusif. Tim Satgas Gabungan Penanganan Darurat Banjir Demak melakukan operasi pembersihan lingkungan secara masif di wilayah terdampak. Banjir yang merendam kota Demak pada 5 Februari 2024 lalu kini telah surut. Dari pantauan di lapangan, sudah tidak ada lagi genangan air yang tampak. Sejak Minggu 26 Februari 2024, tidak ada lagi warga yang mengungsi, sebanyak 29.000 warga yang sebelumnya bertahan di pengungsian sudah kembali ke rumah masing-masing. Hingga berakhirnya masa tanggap darurat pada 4 Maret 2024, tim Satgas Penanganan Darurat Banjir Demak melaksanakan upaya pembersihan lingkungan berupa pembersihan sampah, menyemprotkan disinfektan, dan pengasapan atau fogging secara masif. Sementara itu, memasuki masa transisi darurat ke pemulihan pasca banjir, pemerintah Kabupaten Demak melalui organisasi perangkat desa terkait mulai melaksanakan pendataan kerugian material akibat banjir. Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto memastikan pemerintah serius dalam penanganan banjir Demak ini. BNPB turut turun ke lapangan guna memberikan pendampingan sejak dimulainya masa tanggap darurat hingga masuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima kunjungan dari TKIT Aljana dan Annahal Jakarta di Diorama Edukasi Bencana Geraha BNPB Jakarta.
Sejumlah 39 siswa dan 9 guru pendamping dari TKIT Al-Jannah berkunjung ke diorama edukasi bencana pada Rabu 28 Februari 2024. Sementara pada Kamis 29 Februari 2024, sebanyak 40 siswa dan 7 guru pendamping dari TK An-Nahl juga berkunjung untuk mendapatkan edukasi kebencanaan. Pada awal kunjungan, anak-anak diajak menonton video edukasi tentang bencana banjir, kebakaran hutan, hingga erupsi gunung api. Petugas diorama juga mengajarkan lagu Kalau Ada Gempa yang disambut antusias para peserta. Selanjutnya, para peserta diajak mengelilingi diorama edukasi bencana di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Selain itu, peserta ikut bermain games yang menghibur serta mendidik dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Kunjungan diorama merupakan salah satu upaya BNPB dalam sosialisasi dan edukasi kebencanaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap potensi bahaya bencana yang ada di sekitar kita sejak usia dini. BNPB memberikan dukungan dana siap pakai senilai Rp250 juta untuk penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor kepada pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Kamis 29 Februari 2024. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lili Kurniawan yang mewakili Kepala BNPB menyerahkan dukungan tersebut secara simbolis kepada Sekretaris Daerah Brebes, Joko Gunawan, usai pertemuan rapat di Pendopo Kabupaten Brebes. Selain bantuan dana siap pakai, BNPB juga memberikan dukungan lain berupa logistik dan peralatan yang meliputi perahu karet beserta mesin, pompa alkon, sembako, makanan siap saji, biskuit protein, perangkat kebersihan, matras, selimut, dan sabun cair. Selepas acara penyerahan dukungan tersebut, Lilik juga menyempatkan diri mengunjungi posko pengungsian terpusat warga yang berada di kantor DPRD Kabupaten Brebes. Di lokasi tersebut, bantuan berupa sembako dan peralatan diserahkan kepada warga terdampak untuk mengurangi beban mereka selama berada di pengungsian. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan juga melakukan peninjauan di lokasi terdampak di Limbangan Kulon, Kecamatan Brebes, yang sekaligus menutup rangkaian kunjungan kerja. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Mona Regis Renggani undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam tangguh!